Bicara tentang bangsa Yahudi, pasti yang akan berkaitan itu adalah Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata sahabat beriman, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji 3 hal kepada Yahudi. Dan 3 janji itu, 2 sudah terlaksana dan 1 yang belum terlaksana. Maka apakah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah kepada Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Yahudi merupakan sebuah suku bangsa yang merangkap sebagai agama juga. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda atau Yehuda. Sahabat beriman, Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Yang mana Nabi Yakub alaihi salam sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nah, Nabi Yakub alaihi salam ini memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu Isra yang artinya hamba dan El yang artinya Tuhan. Jadi arti Israel adalah hamba Tuhan. Sahabat beriman, sebenarnya itu nama yang begitu bagus. Tapi tidak seperti orang-orangnya yang melakukan pembantaian di tanah Palestina. Kemudian, karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ada banyak sekali nabi yang diutus kepada kaum ini melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Dan karena memang mereka terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari nabi-nabi itu didustakan mereka, bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Mereka dikatakan membunuh Isaya, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Yang padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa tapi tidak berhasil. Janji Allah yang pertama sudah terlaksana. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa yang ada di bumi. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tentang bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 4-5. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Ayat itu turun di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dahulu kala keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 dan 135 sebelum Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 2. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dan kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka.
Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu yang untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah yang kedua sudah terlaksana. Sahabat beriman, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka giliran untuk menguasai dunia. Setelah sebelumnya bangsa Yahudi berhasil diluluhlantakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika kita lihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan di dalam surah Al-Isra ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surah Al-Isra ayat 6. Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyata bisa kita lihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Sahabat beriman, tak hanya itu, saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang, sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Dan ini terbukti janji Allah yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu, yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tidak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat manakala ekonomi dan militer mereka di-backing oleh Barat. Janji yang ketiga belum terlaksana. Penderitaan umat Islam di tanah Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh dunia. Kekejaman dan kekejian yang dilakukan bangsa Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Sahabat beriman, dari ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa, yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Dan konon menurut berita yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena menurut pemahaman mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua, karena bangsa Yahudi sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Yang ketika itu kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terlaksana dan pasti akan terlaksana. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin, sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dulu pernah menaklukkan bumi Palestina. Di dalam kitab Taurat sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu bumi Palestina.
Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka akan membuat kerusakan besar. Sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah 3 janji Allah kepada Yahudi. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.